Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami bersuka cita buat kasih setiamu, anugerahmu yang selalu tercurah atas setiap kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu, kami mau dengar-dengarkan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29, mengangkat tema pengakuan atas janji keselamatan melalui Mesias. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Sekarang ya Tuhan Allah, teguhkanlah janjimu yang telah kau katakan tentang hamba-Mu dan tentang rumahnya untuk selama-lamanya. Dan lakukanlah seperti yang kau katakan itu. Dan kiranya nama-Mu tetap tinggi selama-lamanya, sehingga dikatakan, Tuhan semesta alam adalah Allah atas orang Israel. Dan kiranya rumah hamba-Mu Daud tetap teguh di hadapan-Mu, sebab Engkaulah ya Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Hamba-Mu Daud ini telah membuat doa ini kepadamu. Sekalipun rumah ini tidak pernah cukup baik bagimu untuk kau tempati, tetapi Engkau telah berbicara tentang rumah hamba-Mu ini untuk waktu yang akan datang. Dan sebab itu Engkau menjadikan rumah ini ada untuk selama-lamanya. Ya Tuhan semesta alam, Allah orang Israel, datangkanlah berkat-Mu kepada rumah hamba-Mu ini, supaya rumah-Mu ini tetap teguh di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab Engkaulah yang mengatakannya, ya Tuhan, dengan berkat-Mu, rumah hamba-Mu ini akan diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Sebenarnya saya cemburu banget ini dengan Daud ini. Cemburunya gimana? Lihatlah kedekatan yang luar biasa, hubungan pribadi yang luar biasa seorang Daud kepada Tuhannya. Kadang saya berpikir, luar biasa sekali Tuhan kita ini. Luar biasa sekali Allah kita ini, Bapa kita ini. Bayangkan, ada suasana dialog yang indah, ada suasana kedekatan, ada intimasi yang begitu luar biasa. Bahkan Daud sepertinya bicara dengan orang yang terdekat dalam dirinya. Bisakah kita membayangkan itu? Begitulah Allah kita kepada kita di dalam kehidupan ini. Kalau kita dengan orang terdekat saja belum tentu bisa bicara seenak ini, seindah dan senyaman ini. Mungkin teman dekat kita atau saudara dekat kita tidak memberikan ruang untuk itu. Tapi lihatlah Allahmu. Dan saya mau beranjak dalam situasi itu, berawali khotbah ini dengan situasi itu di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang begitu indah hadir di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Tidak dimungkinkan seorang Daud mampu punya dialog, mampu memiliki kedekatan ini kalau dia tidak berada di dalam Tuhan, kalau dia tidak memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, kalau dia tidak memiliki sebuah kekuatan yang indah tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan secara utuh, teks kita ini mengajarkan kerendahan hati itu. Mengajarkan kita untuk bersyukur tentang kesetiaan, bahkan juga ketergantungan kepada Allah kita. Dan itu dimiliki oleh seorang Daud.
Daud mengajar kita untuk memilikinya. Ada kerendahan hati, kemampuan untuk bersyukur, ada kesetiaan di dalam Tuhan, dan juga ketergantungan kita kepada Allah kita. Sehingga kedekatan, intimasi itu bisa kita peroleh tanpa menjauhkan, tanpa menafikan, akan ungkapan syukur, ketertundukan, dan penghormatan kepada Allah itu sebagai pribadi yang mulia, agung, dan maha kuasa di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, teks ini adalah dilatar belakangi setelah Allah menjanjikan kepada Daud melalui Nabi Nathan bahwa keturunannya akan memerintah Israel. Bisa kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Bagaimana Allah akan memberkati keturunan Daud, memberkati Israel, dan Allah akan mendirikan rumah bagi keturunan Daud. Bahkan lebih lagi, Allah akan mengakai keturunan Daud. Dan yang kedua, kita melihat ada gambaran hubungan yang kuat, seperti yang saya sebut tadi, antara Daud dengan Allahnya. Daud begitu menghormati Allah dalam hidupnya. Daud hidup dalam rencana Allah. Bahkan Daud itu menyerahkan perjalanan kehidupannya kepada Allah. Dan bukan hanya kehidupannya secara pribadi, tapi juga keturunannya secara utuh. Dan saudaraku, yang tidak bisa terlepas tidak lain adalah ketika kita mengaitkannya dengan tema kita. Ada pengakuan atas janji keselamatan melalui Mesias. Dan teks kita hari ini juga mengandung nubuatan tentang hadirnya, tentang kedatangan Mesias itu, yang bersumber, yang diawali dari keturunan Daud, yang akan membangun rumah, yang akan membangun kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, mari kita melihat bagaimana luar biasanya, besarnya kasih karunia Allah terhadap kita, terhadap Daud terkhusus dalam konteks ini. Sebab apa? Allah memilihnya. Allah memilih Daud, sama seperti Allah memilihmu. Lalu yang berikut kita melihat bagaimana kita diperhadapkan dengan kesetiaan Allah akan janji-janjinya. Mungkin kita tidak melihat seperti apa yang kita inginkan. Tapi satu hal yang pasti, janji setia Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Dan dari firman Tuhan ini yang berikut kita melihat bahwa tidak dibutuhkan keangkuhan, kesombongan. Lihatlah seorang Daud itu, dia memiliki kerendahan hati, ketertundukan di hadapan Tuhan. Dia tidak membuat itu, tidak menjadikannya sebagai pribadi yang sombong meskipun dia menjadi pribadi yang terpilih. Daud dengan rendah hati menerima rencana Allah, rancangan Allah di dalam kehidupannya. Dan itu kita bisa lihat lebih dalam lagi seperti yang saya sebut di awal tadi. Ada gambaran hubungan yang begitu luar biasa antara Allah dengan Daud. Dan hal yang semakin luar biasa, Daud tetap mengagungkan nama Allah di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dikatakan, dan namamu tetap tinggi, seperti dikatakan oleh ayat yang ke-26 itu. Sederhananya apa? Teks ini mengajar kita tentang kerendahan hati, mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan dan ketergantungan kita kepada Allah di dalam kehidupan kita. Maka yang menjadi menggelitik adalah bagaimana kita mengaitkan firman Tuhan ini dengan tema kita saat ini. Yang pertama, Daud mengakui dan merespon janji Allah mengenai keturunan dan tahta yang akan didirikan oleh Mesias yang dijanjikan itu. Menarik sekali ketika saya mencoba mendalami apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-25 itu. Ada kata rumah di sana. Bahkan ada beberapa kali kata rumah ditempatkan di dalam firman Tuhan ini. Dan tentang rumahnya.
ayat 25. Lalu berikut ayat 26, dan kiranya rumah hambamu Daud, lagi-lagi rumah. Dan yang berikut ayat 28, sekalipun rumah ini bicara tentang rumah. Apa yang mau saya tegaskan dalam situasi itu? Ternyata bahasa aslinya, bahasa Ibrani memakai kata bait, memakai kata rumah. Dan King James Version juga memakai kata house. Lalu ternyata bahasa Indonesia lebih dalam lagi mengatakan, terjemahan bebas memakai kata keturunan. Bahasa Batak, Simalungun mengatakan Ginopardi, keturunan. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa ketika kita membaca teks ini. Artinya Daud ingin menyatakan bahwa bicara tentang rumah adalah bicara tentang keturunan, bicara tentang generasi. Maka persislah apa yang dinyatakan oleh tema kita pada saat ini, bahwa keturunan dan tata akan didirikan melalui generasi, melalui keturunan, melalui rumah Daud. Bisa menangkapnya? Ya, Yesus lahir juga dari keturunan Daud. Lalu yang kedua, kita mengaitkan dengan tema bahwa ada pengakuan akan janji-janji keselamatan melalui keturunan Daud, yakni Yesus Mesias itu sendiri. Pengakuan yang tulus dan pengakuan yang penuh keyakinan dari seorang Daud. Yang ketiga, kaitannya dengan tema ini, di sini kita melihat ada pengakuan janji keselamatan melalui Mesias itu. Dan bukan hanya sebuah pengakuan, tapi juga dibutuhkan kehidupan rohani yang terjaga sebagai bagian dari pengakuan akan janji itu kepada Allah di dalam kehidupan kita. Yang berikut, kaitan dengan tema ini, Daud begitu percaya akan sebuah kepastian akan janji-janji Allah. Dan itu harusnya menjadi milik kita dan modal kita sebagai orang percaya. Yakinilah dengan kuat, janji keselamatan itu hanya ada di dalam Mesias. Hiduplah tanpa keraguan. Lalu yang berikut, kaitan dengan tema, firman Tuhan ini mengingatkan diri kita sendiri akan pentingnya iman, pengenalan, pengakuan, dan pengharapan yang seutuhnya kepada Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berada di dalam situasi itu, maka kita tidak akan hidup di dalam janji-janjinya, maka kita tidak akan percaya kepada janjinya. Makanya dibutuhkan iman, kepercayaan, pengenalan, pengakuan, dan yang pengharapan di dalam Kristus Yesus itu. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, disinilah kita melihat apa yang diantarkan oleh seorang Daud. Ketulusan akan sebuah ketergantungan kepada karya Allah, dan bukan hanya kepada dirinya sendiri ketergantungan itu, tapi juga dia memikirkan seisi rumahnya, dia memikirkan keturunannya, dia memikirkan generasi demi generasi, bahkan sampai kepada akhirnya. Dan di sanalah ternyata kekuatan janji Allah itu dalam kehidupan kita. Pemilihanmu bukan bicara tentangmu sendiri. Lihatlah, Daud telah mati. Lihatlah keturunannya sampai saat ini. Bahkan melalui keturunannya, generasinya, Tuhan Yesus dihadirkan dalam kehidupan kita. Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus, itu hal yang bisa kita contoh di dalam kehidupan seorang Daud. Pemilihan Allah, perkenanan Allah kepadanya, bukan hanya bicara tentang diri sendiri, tapi juga bicara dirinya seutuhnya, keturunannya, dan generasi-generasi demi generasi di dalam kehidupannya. Itu Tuhan perhatikan, itu Tuhan pedulikan. Bukankah itu membuatmu menjadi sebuah pribadi terpesona atau terharu dengan karya Allah dalam kehidupan kita? Maka saudaraku, biarlah ini menjadi sebuah kuat kita
bahwa penyertaan Allah, pemilihan Allah, pemeliharaan Allah itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Contohnya nyata. Ada Daud yang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan sebagai pembuktian akan janjinya di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik sebagai refleksi bagi kita saat ini? Yang pertama sekali, kalau ada kegelisahan, gelisahlah kalau Anda tidak terkoneksi dengan Tuhan dalam kehidupanmu. Yang kedua, hiduplah di dalam janji Tuhan. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu melekat di dalammu. Maka berimanlah, maka kenallah Yesusmu, maka berpengharapanlah, maka selalulah bersandar di dalamnya. Hal yang ketiga, apa itu? Biarlah melaluimu berkat Tuhan itu nyata. Bukan hanya bagi dirimu sendiri, tapi seisi rumahmu, bahkan keturunanmu. Lalu apa yang terakhir? Yang menyatakan dalam kehidupan ini, melalui refleksi ini, Yesuslah Sang Mesias itu. Dan benar, itu nyata terjadi. Apa yang dibuatkan di dalam perjanjian lama, itu nyata di dalam perjanjian baru. Maka hiduplah di dalam janji keselamatan melalui Yesus itu. Sebab hanya di dalamnya lah engkau diselamatkan. Bahkan lebih lagi, seperti firman Tuhan ini, bukan hanya dirimu saja yang menerima anugerah keselamatan itu, tapi keselamatan itu dihamparkan untuk setiap orang. Kejadilah pribadi yang hidup di dalam janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami bahwa setiap rumah kami Engkau berkati di dalam janji-Mu. Memberkati rumah, seisi rumah, keturunan, bahkan generasi-generasi selanjutnya. Bukan hanya saat ini, tapi juga untuk generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami mengaku bahwa Yesuslah Mesias yang sesungguhnya. Amin.